maka bahwasanya yang kanan itu lebih memudaratkan dan lebih keji daripada yang kiri. Nah, jadi ini termasuk ini seksologi namanya, ya, ilmu tentang seksologi. Jadi kita jangan pikir apa-apa. Ini bukan kita porno, bukan cabul. Saya tambahkan. Ya. Kalau orang melakukan namanya, biasanya itu tidak punya hubungan juga. Tidak punya hubungan ya, dia susah. Sebab air maninya menyamping, tidak tepat. Dia tidak mencapai mulut rahim dari itu. Iya itu dia. Jadi nggak masuk di tempatnya. Tidak sampai Iya. itu Ke tempat lain jadinya. Iya betul. Dan bisa melahirkan istrinya itu kalau juga biasanya di luar kandungan. Nah itu kan berbahaya. Ya, bahaya sekali. Jadi yang biasa-biasa aja dah, ya. Nanti yang biasa dikasih tahu nih yang gimana yang bagus. Ini semua ada ya? Tidak dibenarkan. Iya, betul. Memang di Quran tuh ada, ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna. Itu annasyi itu yakni dengan kaifiat yang tidak membahayakan, begitu artinya. Boleh bagaimana aja asal jangan membahayakan. Wa kadzal jima'u ala qafahu. Seperti ini juga jima' di atas belakangnya. Artinya celentang orang lakinya. Orang lakinya celentang. Wal mar'atu min fawqih. Orang perempuannya dari atasnya. Fa innahu yurisun iqadal baul. Maka bahwasanya itu mewariskan tersimpulnya kencing. Jadi kencing batu. Ya. Nah, in qalu ihtiraqahu terbakarnya itu kencing. Wa yubtala bisayalanid dami wal qayhi ma'al baul, dan dibalakan dengan mengalir darah dan nanah bersama kencing nanti. Wa qad yujadu bila baulin, terkadang didapatkan nanah saja, darah tanpa kencing. Nah, ini artinya yang bahaya-bahaya dikasih tahu kita nih, karena ada bicara la ba'sa, ya, anda inda ja'ta zawjaka itu. Nah, jadi sini dikasih sedikit kaifiat. Ya. Iya. Iya, artinya boleh ya. Cuman darurat itu kan artinya kalau masih dia dapat lakukan, masih bisa dengan cara yang biasa. Cuman tidak segawat yang muda begitu. Masih bisa dilakukan biasa. Tidak usah mesti dibawa. Kecuali kalau udah nggak bisa bergerak. Yang badan udah nggak bisa bergerak, yang bergerak cuma itu doang. Udah aja gitu, boleh dah. Nggak bisa. Biasanya molen ini kalau laki-laki di bawah, ya, wanita, ya, kita misalkan satu syarat yang dia ini tulang punggung, bukan tulang yang terakhir dari sulbi itu, sulbi, estetis itu menyalakan ke dasar itu kan begitu. Penyakit apa yang itu? Pinggang. Apa ya? Saraf-sarafnya. Oh, saraf. Ini orang itu bisa yang pakai. Nah, itu. Kayak sahabat Rasulullah SAW, Muawiyah itu kan jatuh dari kuda. Ya. Saraf itu yang bisa. Karena jatuh di kuda kena ininya belakang. Ya. Maka anaknya jatuh. Ini juga bisa. Ya. Di dalam ilmu ini ada. Nah, itu ya. Kalau apa nih? Jadi artinya dikuatkan dengan ilmu kedokteran juga, artinya melarang, ya. Jadi berarti sebaiknya kita hindarkan. Wa ahsanul hayati wa aulan, ya. Wa ahsanul hayati wa aulal ashkali lil jima'i an tastalqiyal mar'atu ala qafaha istilqa'an mustawiyan wa tad'a tahta wastiha mikhaddatan raqiqatan wa tarfa'al mar'atu fakhidaiha bi nafsiha wa la yarfa'uha ar-rajulu. Dan sebagus-bagus kelakuan dan seutama-utama macam-macam untuk jima, bahwa bertelentang oleh perempuan di atas belakang, biasa aja telentang, istilqaan mustawiyan, sebagai celentang yang rata, wa tad'a tahta wastiha, dan dia letakkan di bawah tengahnya, di bawah pinggangnya, mikhaddatan raqiqah, bantal tipis, dan bantal yang tinggi, bantal yang tipis saja, bantal kursi dah, kayak gitu, Bantal yang kecil ya. Wa tarfa'al mar'atu fakhidaiha bi nafsiha, dan mengangkatkan si wanita itu akan dua pahanya dengan sendirinya. Jangan lakinya yang diangkatin, biar diangkat sendiri supaya rileks. Dia betul-betul artinya santai gitu. mengiringi pinggang silat. Pinggangnya gitu ya, betul. Ini malu saya tanya malu. Ini kok beliau ini kalau dokter cocok sekali ini. Memang di dalam Islam ada sih ilmu tip juga. Ada juga. Seperti Ibnu Sina kan, mereka juga diambil banyak. Kalau sudah pasangan itu setahun tidak melahirkan, kita anggap
Tanya. Yang belum pintar yang ahli benar, dia selalu Tanya hal-hal ini. Ya. Ya, kalau dokter boleh tanya, sebab dia kan perlu pengobatan. Itu dokter boleh tanya untuk bahan-bahannya. Ini beliau tahu. Iya. Iya. Nah, dan mengangkat si perempuan akan dua pahanya dengan sendirinya. Jangan kita paksakan angkat, biar dia sendiri yang diangkat. Wala yarfa'uha ar-rajulu, dan tidak mengangkat akan keduanya oleh laki-laki, bukan laki-laki yang angkat. Biar dia angkat sendiri supaya tahu bagaimana stand-nya yang enak gitu buat dia. Wa ayyuqima ar-rajulu yadayhi, dan bahwa mendirikan laki-laki akan dua tangannya ini, begitu. Ini tangannya. Tangannya orang laki-laki, ya. Wa asabi'a rijlaihi, dan jari-jari dua kakinya. Jadi seperti orang push up, Pak. Seperti orang push up, jadi kakinya itu begitu jarinya. Jadi jangan diletakkan badannya di atas dia, sakit kan. Jadi kayak orang push up dah, tergantung gitu. Tangan dia begini dan kaki begini. Saya biasanya kalau rukuk sujud saya peragakan, tapi ini saya keberatan, enggak. Biasa kalau rukuk sujud saya contohin gitu. Ini sekedar bayang-bayangannya bisa ngerti kan. Ayo, tangan begini, nah, angkat sedikit, nah ini kaki begitu. Supaya maksudnya itu begitu, tidak diletakkan badannya, supaya tancepannya itu seberat badan. Jadi hebat sekali jadinya. Kalau diletakkan itu nggak seberapa, tapi kalau tergantung, nah itu dia punya tancapan seberat badan. Pancarannya itu. Nah, pancarannya ya kuat. Jadi ila ayyaqruba inzalul mani, sehingga bahwa hampir keluar mani dah. Sampai sudah mau inzal. Tapi biasanya kalau perlakuan seperti ini yang muda-muda ini ya. Kalau yang udah tua-tua sih payah ini. Fa idza syara'a fil inzali, kalau sudah masuk di dalam inzal, wada'ar rajulu rukbatayhi al-ardi, baru dia letakkan dengkulnya di atas bumi. Kalau udah inzal tuh, nah, baru taruh di atas bumi. Wa yulqi nafsahu 'alaiha, dan campakkan dirinya di atas perempuan. Lepas deh ke badannya, biar di ketindihan. Kalau sudah inzal, fatu'aniquhu biyadaiha, maka memeluk, ya, si istrinya itu memeluk dia dengan dua tangannya, warijlah, dan dua kakinya juga memeluk, ya. Wa tadummuhu ala sadriha, dan menghimpun dia di atas dadanya, ila ayyatimmal inzalu fir rahim mustaqiman, sehingga bahwa sempurna inzalnya itu dalam rahim, lurus masuknya itu. Air mani tepat masuknya di dalam rahim, ya. Itu malah dengan untuk mencapai tadi yang saya sebut, mencapai sampingnya. Jadi rahim atau mulut rahim, ya, mulut rahim. Gerbangnya. Ya, tepat jadi. Tepat. Wala yasubbu munharifan, dan tidak dia menuangnya secara miring, terlepas. Kalau dia tidak lurus nanti ke tempat lain, masuknya tidak ke rahim. Fa yudhi'ul maniyyu, maka sia-sia nanti. Yudhi'ul maniyyu, dia tersia-sia, mani terbuang-buang. Fa yahsulu min idha'atihi adam husulit tawalud, maka hasillah dari tersia-sianya itu tidak menghasilkan anak. Wa yahsulu ad-dararu lirrajuli, dan hasil kemadaratan bagi laki-laki. Fa idza waqa'a al-jima'u 'ala al-wajhi al-matlubi amina min al-'ilal allati taqaddama dzikruha. Maka apabila telah terjadi jima' di atas jalan yang dituntut, amanlah seorang daripada penyakit-penyakit yang telah terdahulu sebutannya. Kadza fi kitab at-tibbi, seperti inilah tersebut di dalam kitab ketabiban, kedokteran. Wa dzakara Syekhuna Yusuf as-Sambalawaini fi kitabin annahu yundabu liman arada al-jima'a ay yudaghdhiga dzakarahu awalan hawalail farji liyahsulan nasyatu thumma yujami. Dan menyebutkan oleh guru kami Yusuf as-Sambalawaini dalam sebuah kitab bahwasanya disunatkan bagi orang yang ingin jima bahwa ia menggelitikkan dakarnya mula-mula di sekeliling farji. Kitikin, kitikin. Dakar-dakar itu kitikin pada orang geli gitu ya. Nah, jadi itu dakarnya dikitikin di mana sekeliling farjinya. Liyahsulan nasyat, supaya hasil semangat. Jadi semangat. Thumma yujami. Bisa lebih cepat. Lebih cepat ya khasnya. Ternyata kemarin dinat takbiran nggak boleh, benar begitu. Memang ada, diwariskan mati hati. Jadi malam takbiran tuh jangan jima. Dari dulu orang pada takbir ngapain sih jima. Kecuali pengantin baru
baru kali. Pengantin baru, kalau yang pengantin lama sih bikin-bikinan ngada-ngada aja. Hari-hari biasa susah kita. Gimana hari pengantin? Lagi ulu perlu syahwat itu. Iya, bisa jadi. Ya. Tapi kalau hajat sih nggak apa-apa. Apa ya? Jadi supaya hasil semangat kemudian jima. Fa idza syara'a fi inzalil mani, kalau disuruh masuk di mana keluar mani, rafa'a bi yadayhi ajizatal mar'ah. Nah, dia angkat dengan kedua tangannya pinggulnya si perempuan. Jadi masukin, pegang pinggulnya itu tarik ke atas. Caranya diajarin gitu ya. Fayajidu dzalika ladzatan 'azimatan, maka ia dapatkan dengan demikian kelezatan yang besar. Kalau kita tarik dia punya pinggulnya, pegang tarik ke atas. Wallahu a'lam. Ya, itu sedikit ya. Jadi sebetulnya ya nggak pantas kita ini bicara begini, tapi ini ilmu sih ya. Jadi jangan kita pikir apa-apa. Ini ilmu saja. Penting juga untuk kita ketahui. Justru saya heran nih, memang ada hadis-hadis. Ada cukup. Faidan tabahta bilailatin fatahajjada wastaghfiran lil mu'minina wa a'wila. Maka apabila engkau bangun di malam hari, maka bertahajudlah dan mohonkanlah ampunan bagi orang-orang mukmin, ya, wa'awila, dan kuatkanlah olehmu. Fala rak'atani minas salati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwama ambala. Maka demi sesungguhnya 2 rakaat daripada sembahyang yang dilakukan di waktu malam itu adalah satu perbendaraan di negeri yang kekal di akhirat, adwama yang senantiasa ambala lagi mulia, tinggi, ya. Fastakfiran minal kunuzi lifaqatin ta'ti alaika wala nasib wala. Maka perbanyaklah olehmu daripada perbendaraan-perbendaraan karena satu kepapaan, faqah, kemiskinan. Ta'ti alaika yang akan datang di atasmu nanti di hari kiamat. Wala nasiba, tidak ada keturunan di sana, wala, tidak ada ketuanan, tidak ada. Karena kalau kita punya budak nanti bisa belain, enggak ada. Ya. Itu waktu tahajud jam berapa? Kalau kita sudah tidur salat Isya sudah ada tahajud. Cuman yang lebih bagus setelah jam 12. Ya, setelah jam 12. Ya. Tapi kalau kita sudah sembahyang Isya, lalu kita tidur, bangun, sudah ada tahajud. Ya. Yang bagus lagi fi thuluthil lailil akhir, sepertiga malam yang akhir, jam 3, jam 4. Mendekati subuh. Ai idza staiqadta minan naumi fi lailatin fasalli salatan nafilati walau rak'atan. Apabila engkau bangun dari tidur di malam hari, maka sembahyanglah sembahyang sunat sekalipun 1 rakaat. Kama qala Shibra Malisi, sebagaimana mengatakan dia oleh Syekh Shibra Malisi. Farak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Maka 2 rakaat daripada tengah malam itu satu perbendaraan daripada perbendaraan kebaikan. Fastakthir min kunuzika liyaumi hajatika. Maka perbanyaklah olehmu daripada perbendaraan-perbendaranmu untuk hari hajatmu. Yauma la qaribun yanfa'uka, hari yang tidak ada kerabat yang dapat memberi manfaat engkau, yakni hari kiamat. Wala nasirun yansuruka, dan tidak ada penolong yang dapat menolong kau. Qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar, "Lau aradta safaran a'datta lahu 'uddatan." Jikalau engkau berkehendak bepergian jauh, apakah engkau sediakan untuk kepergian itu suatu bekal? Qala na'am. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah. Fa kaifa safaru tariqil qiyamah? Maka betapa perjalanan jauh jalan kiamat. Di hari kiamat perjalanan lebih jauh lagi, 500 tahun orang jalan. Mengapa tidak kita sediakan bekal? Sedangkan bepergian di dunia aja perlu bekal. Ala unabbiuka ya Aba Dzarrin bima yanfa'uka dzalikal yauma? Maukah aku beritakan kepada engkau, hei Aba Dzar, dengan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada engkau di itu hari? Qala bala. Kata Abu Dzar, bahkan bi abi anta wa ummi, dengan ayahku dan ibuku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Artinya ayahku dan ibuku saya siap menjadi tebusan untuk engkau, gitu ya. Jadi fidaka bi abi wa ummi. Qala, kata Nabi, sum yauman syadidal harri. Puasalah kamu satu hari yang sangat panas. Puasa di Mekah itu sana, kalau bisa, ya. Di sini juga kadang-kadang di musim panas itu orang udah ribut aja. Panas betul nih puasa, padahal itu yang pahalanya besar. Puasalah di hari yang sangat panas. Liyaumin nusyur, untuk kepentingan hari kembali nanti.
Wa shalli rak'ataini fi dhulmatil laili li wahsyatil kubur, dan bersembahyanglah 2 rakaat di dalam kegelapan malam untuk keresahan kubur, ya, untuk ketakutan di dalam kubur. Wa hajjatan li'adha'imil umur, dan berhajilah engkau akan suatu haji untuk menghadapi perkara-perkara besar nanti di hari kiamat. Wa tasaddaq bi sadaqatin ala miskinin aw kalimati haqqin taquluha aw kalimati syarrin taskutu anha. Bersedekahlah engkau dengan satu sedekah atas orang miskin, atau kalimat yang benar yang kau ucapkan dia. Kalimat itu hak, kita ucapkan itu sedekah juga. Au kalimat syarrin taskutu anha, au kalimat syarrin taskutu anha, atau kalimat yang buruk yang kau diam daripadanya. Kita mau ngomong, mau maki enggak jadi. Tahan, nah itu juga sedekah. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin Yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Dan ya Allah ini umur Untuk menghadapi urusan-urusan besar nanti. dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi sabilul umur. Ya. Sabilul umur. Bukan, maksudnya untuk urusan-urusan besar. Al-umur sini bukan umur usia, tapi perkara-perkara yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun 'anil ismi wa takfirun lisayyiati wa matradatun lid-da'i 'anil jasadi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkanlah oleh kamu dengan qiyamul lail, dengan sembahyang malam. Fa innahu da'bus salihin, karena sembahyang malam itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh, ya. Qablakum, sebelum kamu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan merupakan penghampiran diri kepada Allah Ta'ala. Wa manhatun 'anil ismi, dan merupakan pencegah daripada dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan pengguguran bagi segala kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan sebagai penjaga, pengusir bagi penyakit dari badan. Yang malam itu obat juga. Wa qala alaihi salamu rak'atani fi jawfil laili yarka'uhuma ibnu adama khairum minad dunya wa ma fiha walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. Telah bersabda Nabi alaihi salam, 2 rakaat di pertengahan malam yang merukukkan akan keduanya oleh Ibnu Adam itu terlebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan jikalau sekiranya aku tidak membuat susah atas umatku, niscaya aku wajibkan 2 rakaat itu di atas mereka. Cuma Nabi takut jadi berat, jadi enggak diwajibin. Wa ruya anna Allah yubahi biqawamil lailil malaikata. Dan diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala membanggakan terhadap dengan orang-orang yang sembahyang malam kepada malaikat. Tuhan banggain sama malaikat. Yaqulu, firman Allah, unduru ila ibadi, tilik oleh kamu kepada hamba-hambaku, qad qamu fi junhiz zalami hatta la yarahum ghairi. Tilik kepada hamba-hambaku, sungguhnya mereka telah sembahyang di pertengahan malam, kegelapan, sehingga tidak melihat mereka oleh selain aku. Man Allah doang yang tahu, orang lain enggak yang tahu. Ushhidukum anni qad abahtuhum dara karamati. Aku persaksikan kamu bahwa aku telah mubahkan akan mereka itu akan negeri kemuliaanku, yakni akhirat, surga, itu dibolehkan untuk mereka. Thumma ba'da salati istaghfir lil mu'minin. Kemudian sesudah sembahyang malam, mintakanlah ampun untuk orang-orang mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha lil mu'minina wal mu'minati kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang mohon ampunan kepada Allah untuk orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, niscaya menuliskan Allah baginya dengan tiap-tiap mukmin dan mukminah satu kebaikan. Berapa banyak orang mukmin di dunia, dia dapat kebaikan. Tiap-tiap pribadi mukmin, mukminah dia dapat kebaikan. Iya. 27 kali atau 70 kali ya. Bagian al-ahya minhum wal-amwat. Masuk ya. Wa qala aidan, dan berfirman Allah pula, bersabda Rasulullah pula, man istaghfara Allah fi kulli yawmin 70 maratan lam yuktab minal kadzibin. Barang siapa yang mohon ampunan Allah di dalam tiap-tiap hari 70 kali, tidak dituliskan daripada orang-orang pendusta. Wa man istaghfara fi kulli lailatin 70 maratan lam yuktab minal ghafilin. Dan
Barang siapa memintakan ampun pada tiap-tiap malam 70 kali, tidak ditulis daripada orang-orang yang lalai. Astagfirullahaladzim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kulla yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Barang siapa yang mintakan untuk orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan tiap-tiap hari 27 kali, adalah ia daripada orang-orang yang dimustajabkan bagi mereka dan diberi rezeki dengan mereka akan ahli bumi. Ini ahli bumi dapat rezeki dengan berkahnya dia tuh, yang mintain ampun. Orang mukmin laki-laki perempuan satu hari 27. Jadi doa dia mustajab dan ahli bumi dapat rezeki dengan sebab dia yang mintain ampun kepada Allah kepada orang mukmin 27 kali. Dan saya masih kecil dulu ingat, kalau nungguin orang-orang itu sembahyang qabliyah maghrib, kita itu baca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dari mulai sembahyang itu udah dididik, dibaca itu 27 kali. Kemudian diteruskan lagi Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liwalidayya wa liwalidayya min kulli zalla khatiyya wa kulli syai'in mansiyya. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liwalidayya wa liwalidayya min kulli zalla khatiyya wa kulli syai'in mansiyya. Baru tulis tuh kita dari kecil saya di situ. Itu baca tuh 27 kali. Sampai sekarang masih diamalkan. Maghrib. Dan saya punya guru yang pertama di situ. Ada musallahnya namanya Raudhatus Salihin. Dulu Pak Solihin itu yang mengajar saya ngaji. Kemudian saya kasih nama itu musallah Raudhatus Salihin namanya. Setelah dia udah nggak ada. Kemudian dipimpin oleh anaknya Abdullah Salihin. Meninggal juga Abdullah sekarang. Jadi kami saya suruh Ustaz Ali, Ustaz Hasan Basri ngajar di sana tiap malam itu malam. Jumat ya, Jumat Sabtu. Masih terus. Nah, di situ kaifiatnya masih cara dulu. Kalau dia mau sembahyang tarawih biasa azan tatib hadat dulu. Abadan tatib hadat. Selesai hadat bertarawih. Sampai anak-anaknya sekarang cucu-cucunya semua itu jahit terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara Allah dubura kulli salatin 3 marratin fa qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah di akhir tiap-tiap sembahyang 3 kali, maka diucapkannya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dhunubuh, diampunkan segala dosanya. Wa in kana qad farra min az-zahfi, sekalipun adalah dia sudah lari dari front. Sebab kalau orang lagi perang tuh melawan musuh kufar, kalau mundur lari hukumnya dosa besar, minal kabair. Tapi biarpun dia kerjain itu katanya, dia pakai lari dari perang masih diampunin Allah tuh, kalau dia baca itu. Padahal dosa besar tuh, firar min az-zahfi. Qauluhu wa a'wila biqat'il hamzati ay ibkiyan, nangis maknanya a'wil sini min al-awil, ay ibkiyan ala dhunubika wa taqsirika fil ibadah, tangislah kamu di atas dosa-dosamu dan keteledoranmu dalam ibadat. Kama qala Aliun Najjari min ar-rajaz, sebagaimana mengatakan oleh Ali An-Najjari daripada rajaz, wa tahhiril qalba minal akdari dawa'uhu bukaka fil ashari, bersihkan hati daripada segala kekeruhannya, obatnya itu nangismu di waktu dini hari. Ya, waktu dini hari, waktu akan menjelang subuh itu nangis di situ, itu pembersihan hati. Ay farridul qalba min hululi syai'in fihi minal umuri allati tukaddiru, artinya kosongkanlah hati daripada datangnya sesuatu di dalamnya daripada beberapa perkara yang dapat mengeruhkannya. Kal hasadi, dengki sama orang jangan ada. Wal kibri, sombong, wal ujubi, rasa heran, wal ghururi, memperdaya, wal riyai, minta dipuji, wa hubbir riyasah, suka kedudukan, wal jah, suka pangkat, wa kasratil kalami, banyak omong, wal muzah, banyak bersenda gurau. Wa dawaul qalbi al buka'u fi awakhiril laili,
Dan obat hati itu nangis di akhir-akhir malam. Li'annahu waqtu tajalliyati wa nuzulir rahamati. Karena bahwasanya akhir malam itu waktu tajalliyat, waktu mayan kasyiful qulub min anwaril wujud. Apa yang datang bagi hati daripada cahaya-cahaya gaib, di situ waktunya. Dan turunnya segala rahmat. Kama fil khabar sahih an Jabirin. Sebagaimana tersebut di dalam hadis sahih dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan illa a'tahu iyyahu. Sungguhnya setengah daripada malam ada satu ketika yang tidak membetuli akan dia, ya, tidak menepati akan dia oleh seorang hamba yang muslim yang mohon kepada Allah Ta'ala akan kebaikan di waktu itu, kecuali melainkan memberikan akan dia oleh Allah akan dia apa yang dimintanya itu. Jadi ada satu malam, di tiap malam itu ada saat mustajabah namanya. Kalau tepat kita minta di waktu itu, pasti kita terima. Wa fi riwayatin ukhra, yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyah. Dan di dalam riwayat lain, memohon kepada Allah akan kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah berikan dia akan dia. Wadzalika fi kulli lailatin, dan demikian itu di tiap malam ada tuh, cuma kita enggak tahu di saat berapa kapan. Fayambaghi lil insani ayyulihha fi du'a ilah wa li ghairihi. Maka seyogianya bagi manusia bahwa dia ilhah, yakni merengek-rengek di dalam berdoa bagi dirinya dan bagi orang lain. Lianna Allah Ta'ala yuhibbul mulihhina fi du'a. Karena bahwasanya Allah Ta'ala suka kepada orang yang ilhah, yang merengek-rengek di dalam berdoa gitu ya. Jadi minta yang banyak gitu. Kayak anak kecil ngerengek-rengek, cerewet gitu. Anak kecil minta duit tuh, nah, gitu. Terus gitu. Jangan bosan-bosan. Doa panjang bersama jamaah. Enggak, kalau untuk jamaah dibatasi. Ikhtisar alal warid saja. Tapi kalau sendirian, ajak boleh. Kalau untuk jamaah nanti ada yang ngomong begini, itu jamaah udah pulang, tangan gua kok pegel, jangan ada dia begini sih, kurang rela namanya. Yang warid-warid aja, jawabnya al-famil, Allahumma inni as'aluka min khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu min awal. Itu yang paling warid. Ya, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Itu yang paling bagus. Itu aja cukup. Kalau buat rame-rame punya tuh. Akana ba'du ibadillahi salihin yastaghitsu bihadhihi al-istighatsati. Dan adalah sebagian hamba-hamba Allah yang saleh istighatsah, memohon kepada Allah dengan ini istighatsah, permohonan. Wa hiya min bahril kamil, itu di bahar kamil. Mutafa'ilun ya. Ya man ilaihil mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Ya man tahillu bi dzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya hayyu ya qayyum ya samadu ta'ala an mubadid. Antal alimu bima balaita bihi wa anta alaihi syahid. Antar raqibu alal ibadi wa anta fil malakuti wahid. Antal mu'izzu liman ata'aka wal mudhillu likulli jahid. Antal munazzahu ya badi'al khalqi an waladin wa walid. Farrij bihawlika kurbati ya man lahu husnul awaid. Fakhafiyyu lutfika yusta'anu bihi ala zaminil mu'anid. Antal muyassiru wal musabbib wal musahhil wal musa'id. Yassir lana farajan qariban ya ilahi la tuba'id. Kun rahimi falaqad ayis tu minal aqaribi wal aba'in. Jadi ini istighatsah dari ba'du salihin. Ya man ilaihil mushtaka, wahai Tuhan yang kepadanya lah tempat mengadu. Wa ilaihi amrul khalqi aidu, dan kepadanya lah urusan makhluk ini kembali. Wa ilaihi turja'ul umur. Ya man tahillu bi dzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Wahai Tuhan yang terbuka dengan sebab mengingatnya segala ikatan-ikatan musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan. Bisa terbuka tuh. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup lagi maha mengatur. Ya samadu, wahai Tuhan yang dituju dalam segala hajat. Ta'ala maha suci an mubadid, daripada yang menyekutui, melawan. Antal alimu bima bulitu bihi, engkaulah yang mengetahui dengan apa yang aku dicoba dengannya. Wa anta alaihi syahid, dan engkau atasnya menyaksikan.
Antar raqibu 'alal 'ibadi wa anta fil malakuti wahid. Engkaulah Tuhan yang maha mengawasi di atas hamba-hamba, dan engkau di dalam alam langit itu esa. Antal mu'izzu liman ata'aka wal mudhillu likulli jahid. Engkaulah yang memberi kemuliaan terhadap orang yang bakti kepadamu, dan yang memberi kehinaan bagi tiap-tiap orang yang ingkar. Antal munazzahu, engkaulah yang maha suci, ya badi al-khalqi, wahai yang menciptakan makhluk. Maha suci dari apa? An waladin wa walid, daripada anak dan yang memperanakan. Farrij bihaulika kurbati, legakanlah dengan daya engkau akan kesusahanku, dengan kekuasaan engkau akan kesusahanku. Ya man lahu husnul awaid, Tuhan yang kepunyaannya lah awaid, nikmat-nikmat yang bagus ya. Awaid itu artinya mawaid juga, sama dengan apa? Ya, nikmat-nikmat ya. Awaid ya. Fa khafiyyu lutfika yusta'anu bihi 'ala zaminil mu'anid. Maka penyantunanmu yang tersembunyi itu dimintakan pertolongan dengan dia di atas orang yang lemah lagi yang ingkar. Manusia kan lemah. Zamin itu yang lumpuh dia. Orang yang lumpuh yang ingkar. Antal muyassir wal musabbib wal musahhil wal musa'id. Engkaulah yang memudahkan, engkaulah yang menyebabkan, engkaulah yang menggampangkan dan yang menolong. Yassir lana farajan qariban. Berilah kemudahan bagi kami akan kelegaan yang hampir. Ya ilahi la tuba'id, ya Tuhanku janganlah engkau jauhkan. Kun rahimi, jadilah engkau yang mengasihani aku. Falaqad ayistu minal aqaribi wal aba'id, sungguhnya aku sudah berputus asa dari kerabat-kerabat dan orang-orang jauh. Saudara orang lain enggak bisa tolong, melainkan engkau saja ya Allah. Qauluhu adwama halun min ad-dhamiril mustatiri fil jari wal majrur. Ya, perkataannya adwam hal daripada dhamir yang tersembunyi pada jar majrur. Wa qauluhu ambala ay afdala wa akbara, wa huwa fil i'rab mislu adwamanya, sama. Ambala afdala ay akbara, i'rabnya sama, jadi hal juga daripada dhamir mustatir. Wa yafutu hadza bil katsiri min ihtimamika wa ishtighalika bid-duna mutaghafila wa hadithi dunya thumma laghwin wal laghat wa kadza bi it'abil jawarihi wa imtila wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dhikruka qabla al-ghurubi musabbihan mustaqbila wa ibadatun bainal isya'i wa maghribi tarkun kalaman ba'da dzalika ghafila. Nah, ini tentang apatnya bangun malam. Bagaimana kita nggak bisa bangun malam? Bagaimana orang yang mudah bangun malam? Ya. Wa yafutu hadza, dan luput oleh ini bangun malam tahajud bisa luput. Dari apa luputnya? Bil katsiri min ihtimamika wa istiwalika bid-dunya. Nah, dengan yang banyak daripada mementingkan engkau dan sibuk engkau dengan dunia, mutaghafilan padahal lalai. Kalau kita banyak sibuk dengan urusan dunia melulu, tidak pernah ingat-ingat pada Allah dan akhirat, ini luput sembahyang malam. Enggak bisa, ulas ngorok dah, enggak bisa sembahyang. Wa hadis dunia, dan banyak cerita tentang dunia. Kalau ngomong tentang dunia, baca koran, baca majalah, dengar berita dunia gitu. Nah, yang akhiratnya enggak ingat. Nonton bola, ya. Ya. Summa lagwin. Nah, kemudian banyak omong kosong, laga, hal-hal yang sia-sia. Wal lagat, dan kebisingan suka tertawa terbahak-bahak rame-rame. Itu dilarang. Iya, dilarang. Ini bisa luput tahajud. Wa kadza bi it'abil jawarihi, dan seperti ini juga dengan meletihkan anggota-anggota. Jadi kerja siang jangan terlalu capek. Jadi atur waktu, jangan terlalu capek kerja siang. Ini bisa bangun malam. Wamtila, dan penuh perut dengan makanan. Makan terlalu banyak, susah untuk bangun malam. Gembul. Wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qabla al-ghara urubi musabbihan mustaqbila, dan menolong oleh tajdidul wudu. Kalau kita selalu membarui wudu, batal wudu lagi. Nah, ini menolong bangun malam. Wa dzikruka qabla al-ghurubi, dan zikir kamu sebelum matahari masuk. Jadi kalau maghrib belumnya waktu, kita udah siap di masjid, udah duduk ngadep kiblat dikit. Atau di rumah, ya. Musabbihan mustaqbila, padahal bertasbih lagi menghadap kiblat. Wa ibadatun bainal isya'i wa maghribi, dan ibadat antara isya sama maghrib tuh. Kalau bisa jangan bangun tuh. Ihya'ul isya'in penting. Dulu waktu saya ngaji sama Syekhuna Abdul Fattah itu, dibilang kalau ada guru yang tidak menghidupkan antara maghrib isya, jangan bakal guru. Nah, ini dikasih.
Jadi tidak menghidupkan maghrib isya ya, artinya di antara habis maghrib dia mengajar atau dia sembahyang sekurang-kurangnya. Kalau ada guru yang nonton TV habis maghrib, jangan jadi guru. Dan menolong tajidul wudu wa dzikruka qabla ghurubi musabbihan wa ibadatun bainal isya'i wa maghrib. Ibadat antara isya dan maghrib. Tarkun kalaman ba'da dzalika ghafilan, meninggalkan omong sudah yang demikian itu padahal lalai. Habis sembahyang maghrib isya jangan ngomong, tidur lah. Kalau yang udah nggak ada kerjaan ngajar, nggak ada apa, nggak ada mutalah, tidur. Nah enak tuh tidur malam. Jam 3 kita bangun asyik, sudah terbiasa. Gitu ya. Ai sababul ladzi yafutu bihi salatut tahajjudi arba'un. Artinya sebab yang menjadi luput dengan dia sembahyang tahajud 4. Al-awwalu al-ihtimamu bid-dunya ma'at taghafuli an ahwalil akhirah. Jadi yang pertama, mementingkan dengan dunia serta lalai dari huru-hara akhirat. Kalau nggak lalai sih nggak apa-apa ya. Ada orang yang seorang guru juga, dia pengen lihat acara ba'da maghrib, dia udah sembahyang atau gitu, jadi duduk ya, saya tegur, kita bilang baik, saya tunjuk gitu, saya semua dia tunjukin tas, dia pegang tas aja semua baca tasbih gitu. Itu juga, hei, diangkat nih. Menang lagi, so dia bilang tidak semata-mata ihtimam bidunya, ma'at tawaful. Dia nggak tawaful jadi. Dia walaupun begitu tetap dia nggak lalai mahal akhirah. Ini kan dua ada, al-ihtimam bidunya ma'at tawaful an ahwalil akhirah. Itu kata hujahnya dia begitu, hujahnya guru itu. Tunjukin tasbih. Wasani hadisun la faidata fi. Yang kedua, ngobrol, omongan yang tidak ada guna padanya. Wa kalamun batilun, ya, perkataan yang batil, wa sautun mukhtalitun, suara yang berbaur campur, ngomong kayak Cina kebakaran jenggot, ya. Enggak bagus itu. Bila orang-orang ulama, ustaz-ustaz, kalau ada orang lagi kumpul-kumpul itu ngomong ngangkat-ngangkat ya. Jangan ada di situ kan. Nah. Wasalisu it'abul jawarihi fil amali fin nahar. Nah, yang ketiga, mencapaikan anggota-anggota di dalam bekerja pada waktu siang. Jangan terlalu capek kerjanya. Ar-rabi'u iktsarul akli. Yang keempat, banyak makan. Ini juga jadi berat untuk bangun malam. Tsumma sababul muyassiru li qiyamil laili arba'un. Kemudian sebab yang memudahkan bagi bangun malam juga 4. Al-awalu tajdidul wudu'i, yang pertama membaharukan wudu. Tsani az-zikru qabla al-ghurub. Yang kedua surat zikir sebelum masuk matahari. Wa huwa yashmalut tasbiha, yaitu meliputi tasbih. Qala as-Suhrawardi wal yaqul bainal laili wan nahari mi'ata marratin hadza tasbiha. Hendaklah seorang mengucapkan antara malam dan siang ini ya, jadi sore itu mau maghrib, antara malam dan siang 100 kali akan ini tasbih. Baca nih 100 sambil nunggu maghrib. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahi man yudhibu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nun an syad, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahi fi kulli makan. Sampai situ aja ya. 100 kali itu. Subhanallahil aliyyid dayyan, maha suci Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Subhanallah syadidil arkan, maha suci Allah yang sangat kuat segala pertahanannya. Subhanallahi man yudhibu bil laili wa ya'ti bin nahar, maha suci Allah yang melenyapkan malam dan mendatangkan dengan siang. Subhana man la yushghiluhu sya'nun an sya'an, maha suci Allah yang tidak membimbangkan dia satu keadaan dari keadaan yang lain. Subhanallahil hannanil mannan, maha suci Allah yang maha penyayang lagi maha pemberi. Subhanallahi fi kulli makan, maha suci Allah di tiap-tiap tempat. Faman qalahu mi'ata marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang mengucapkan dia 100 tidak mati sehingga dia melihat tempat duduknya daripada surga. Ya, sebelum mati Allah perlihatkan tempatnya. Ini sahru, apa namanya? Suhra. Suhrawardi. Ada tabitnya. Sahra. Bukan Sahra. Dia Sahrawardi. Enggak tahu itu nama dia, nama orang. Sebenarnya kanan Sahra. Sebetulnya Suhrawardi. As-salisul ibadatu bainal maghribi wal isya. Dan yang ketiga nih, untuk memudahkan bangun malam, ibadat antara maghrib isya. Jangan bangun dah, dilanggar, jangan pulang. Warabi'u tarkul kalami.
kadzalik. Nah, yang keempat itu meninggalkan berkata-kata seperti demikian. Qala al-Ghazali, i'lam anna qiyam al-laili 'asirun 'ala al-khalqi illa 'ala man wuffiqa lil qiyam bi syurutihi al-muyassirati lahu zahiran wa batinan. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa qiyamul lail sulit di atas makhluk ini kecuali atas orang yang diberi taufik untuk bangun dengan segala syaratnya yang memudahkan baginya pada zahir dan pada batin. Fa amal muyassiru apa amal yusru zahiru fa arba'atun. Muyassiru. Nah, betul. Fa amal muyassiru zahiru fa arba'atu umurin. Adapun yang memudahkan yang zahir itu ada 4 perkara. Al-awalu alla yukthira al-aqla fa yukthira syurba fa yaghlibuhu an-naumu wa yadkhulu alaihi al-qiyam. Yang pertama bahwa tidak banyak makan maka sebab jadi banyak minum maka mempengaruhi akan dia oleh ngantuk dan berat atasnya bangun. Al-thani alla yut'iba nafsahu bin nahari fil a'mali allati ta'ya bihil jawarihu wa tad'ufa bihil asabu wa tad'ufu bihal asabu. Yang kedua bahwa tidak meletihkan akan dirinya di waktu siang di dalam pekerjaan-pekerjaan yang menjadi penat dengan dia oleh segala anggota, menjadi lemah dengan dia oleh segala otot-otot, urat-urat. Fa inna dzalika aidan majlabatun lin-naum, maka bahwasanya yang demikian itu pula yang menarik bagi tidur. Ats-tsalitsu alla yatrukal qailulata bin nahar. Yang ketiga bahwa tidak meninggalkan tidur qailulah pada waktu siang. Fa innaha sunnatun lil isti'anati ala qiyamil lail. Maka bahwasanya qailulah itu sunnat untuk menolong atas bangun malam. Ar-rabi'u alla yaktasibal athama bin nahar. Yang keempat bahwa tidak dia melakukan dosa-dosa di waktu siang, ya, dosa besar ataupun dosa kecil. Jangan melihat yang haram, melihat wanita ajnabiyah, megang-megang dan sebagainya yang dilarang oleh agama. Nah itu juga menjadi penghalang untuk bangun malam nanti, tak kuat. Fa inna dzalika mimma yukhassil qalba. Karena yang demikian itu terbilang daripada barang yang mengeraskan hati. Wa yuhawwilu bainahu wa yahulu bainahu wa baina asbabir rahmah, dan terdindinglah antara dia dan antara sabab-sabab rahmat. Wa ammal muyassirul batinu fa arba'atu umurin, dan adapun yang memudahkan yang batin maka 4 perkara. Al awwalu salamatul qalbi 'anil hiqdi 'alal muslimina wa 'anil bid'ah wa 'an fuduli humumid dunya. Yang pertama, selamat hatinya daripada dendam kepada orang-orang Islam, dan selamat juga hatinya daripada bid'ah-bid'ah, jangan ngerjakan yang bid'ah, dan daripada kelebihan daripada duka cita dunia, kebanyakan urusan duka cita dunia ya urusan. Famustaghriqul hammi bitadbirid dunya la yatayassaru lahul qiyamu fil laili. Maka orang yang menghabiskan himmahnya dengan mengatur dunia, tidak mudah baginya bangun pada malam hari. Wa in qama fala yatafakkaru fi salati bal fi muhimmati. Kalau dia bangun juga, nanti dia enggak berpikir tentang sembahyangnya, bahkan tentang kepentingan-kepentingan dia yang dipikirin, yang dunia juga tuh waktu bangun. Wala yajulu illa fi wasawisihi, dan tidak berputar itu dia punya pikiran melainkan di dalam bisikan-bisikannya itu, gangguan-gangguan dunianya itu. Ats-tsani khaufun ghalibun. Yang kedua mesti ada takut yang mempengaruhi hatinya. Yalzamul qalba, yang melazimkan akan hati, ma'aqisaril amali, serta pendek angan-angannya. Fa innahu idza tafakkara fi ahwalil akhirati wa darakati jahannama tara naumuhu wa 'azuma hidruhu. Maka bahwasanya apabila dia berpikir tentang huru-hara akhirat dan tingkatan neraka jahanam, terbang tidurnya itu, hilang tidurnya, dan besar takutnya, perhatiannya. As-salisu ay ya'rifa fadla qiyamil laili bi sama'il ayati wal akhbari wal athari hatta yustahkama bihi raja'uhu wa syauquhu ila thawabi fa yuhayyijuhu syauqu li talabil mazidi war raghbati fi darajatil jinan. Yang ketiga bahwa dia mengetahui kelebihan qiyamul lail dengan mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis, asar-asar, sehingga dikukuhkan dengan dia harapannya, kuat, ya, teguh harapannya dan rindunya kepada pahalanya. Fayuhayyijuhu, maka memtahyijkan, membangkitkan akan dia asyauqa, akan kerinduan li talabil mazid, untuk menuntut tambahan, warraghbati fi darajatil jinan, dan gemar pada derajat-derajat surga. Ar-rabi'u al-hubbu lillahi wa quwwatul imani bi annahu fi qiyamihi la yatakallamu bi harfin
illa wa huwa munajin bihi rabbahu. Yang keempat, cinta karena Allah dan kuat iman dengan bahwasanya dalam sembahyangnya itu dia tidak berkata-kata dengan satu huruf pun, melainkan dia itu munajat dengan huruf itu kepada Tuhannya. Semuanya omongan terhadap Allah. Wa huwa muttali'un alaihi ala musyahadati ma yaqturu biqalbi. Dan dia Allah melihat atasnya serta menyaksikan apa yang terbetik pada hatinya. Wa anna tilkal khatarati minallahi ta'ala khitabun ma'ah. Dan bahwa itu betikan-betikan hati yang datang dari Allah merupakan khitab bersama Allah, berbicara sama Allah. Ya, oleh lezat munajat itu terhadap yang dikasihi atas lama berdiri, bikin kuat sembahyangnya, jadi lama lebih enak lagi. Jadi kayak orang pacaran, lebih lama jamnya lebih apa? Lebih asik lagi. Nah, ini pacaran sama Tuhan. Sama juga. Allah. Faidatun. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada an yanama wa yatanabbaha fi waqti kadza fa innahu yanamu ala wudu'in wa yaqra'u 'inda nawmihi qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ila akhir surah wa yamsahu bi yadihi al-yusra sadrahu wa yaqulu Allahumma nabbihni fi waqti kadza aw sa'ati kadza fa innahu yatanabbahu fi tilka as-sa'ati la mahalata. Ini satu faedah nih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang berkehendak bahwa dia tidur dan dia bangun pada waktu gitu. Kepengen bangun jam 2, jam 3. Nah, fa innahu yanamu ala wudu'in, maka bahwasanya dia tidur di atas wudu. Ini syaratnya. Kalau mau tidur ambil sembahyang dulu. Wa yaqra'u 'inda naumi, dan dia baca waktu mau tidurnya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, akhir kan. Ila akhir surah itu sampai ahada. Wa yamsahu bi yadihi al-yusra, dan disapu dengan tangan yang kiri, dadanya, pakai tangan kiri. Usap. Ya. Wa yaqulu, dan ucapkan ini, Allahumma nabbihni fi waqti kadza. Tuhan, bangunin saya jam sekian. Minta. Ya. Allahumma nabbihni fi waqti kadza, ya Allah bangunkan saya pada waktu sekian. Atau saat kadza, atau jam sekian. Fa innahu yatanabbah fi tilka sa'ati la mahalata. Maka bahwasanya dia akan bangun di itu saat, tak dapat tidak. Ini sudah mujarab. Kalau orang pengen bangun jam berapa aja tepat. Kita mau bangun jam 3, mau bangun jam 2, dibangunin sama Tuhan. Ada malaikat. Kalau orang salatnya pengen buru-buru aja, dia buru-buru kenapa? buru-buru selesai, iya begitu. Memang itu syaitan pandai sekali. Kita ini dibikinnya rusak ibadat kita oleh setan. Diusahakan supaya jadi rusak. Kalau kita kan mau berusaha baik, tapi setan mengusahakan supaya rusak. Kalau umpamanya kita ini sembahyang mau bagus, saya sembahyang ini mau cepat di awal waktu supaya dapat awal waktu ridwanullah. Setan ikutin tuh, betul. Ada setan gitu. Sembahyang di awal waktu supaya kita sudah cepat menunaikan apa perintah Allah, kata setan. Nah, oleh karena itu kerjakanlah cepat-cepat supaya cepat selesai. Itu setan masuk supaya kita dalam ibadat kita supaya terburu-buru. Tapi kita lawan, tidak boleh cepat. Saya harus sembahyang santai, harus sembahyang dengan khusyuk dan khudu, tidak mesti cepat-cepat. Saya sembahyang di awal waktu, tapi tidak mesti cepat-cepat. Kata setan memang betul, jangan cepat-cepat, sembahyangnya yang bagus, rukunya yang lama, dilihat orang juga pantas, cakep. Dia masuk lagi di situ. Jadi kita selalu diikutin sama setan. Dimasukin unsur-unsur supaya dia. Kalau kita bisa lawan terus, harus selamat. Kita buru-buru karena setan, atau lambat-lambat karena setan juga. Jadi mestinya al-amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya'un wal ikhlas ay yu'afiyaka Allah taala min. Jadi Allah selamatkan kita daripada kerja karena manusia atau tinggal kerja karena manusia. Karena Allah. Wa qala an-Nawawi fi at-Tibyani wa yustahabbu an yaqra'a idza istayqadha min an-nawmi kulla laylatin akhir Ali Imran min qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Disunatkan bahwa membaca seorang apabila bangun daripada tidur, tiap malam. Kita bangun malam ya, mau sembahyang.
Kita baca surat akhir Ali Imran dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi, sampai akhir surat. Atau sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina subhanaka adzaban nar, faqina adzaban nar. Itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tapi pernah katakan wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wailul liman qara'aha. Celakalah bagi orang yang membaca itu ayat tapi tidak mau memikirkan tentang ayat itu. Ada bacanya tapi nggak mikirin. Bagus itu maknanya. Dilalah ala tauhid, ya. Nah, jadi baca inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhir. Faqad tsabata fi sahihain, semuanya sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza istayqad. Adalah Nabi membaca akhir-akhir Ali Imran apabila beliau bangun. Wadib ala hadza baqiyata umrika waqsir li amalin wajahid tambula. Wadib ala hadza, kekalkanlah olehmu atas ini yang disebutkan semua tadi itu. Kekalkan, jangan sehari 2 hari doang kekuatannya. Coba seminggu habis. Ya, jangan begitu. Muadzabah. Wadib, yani mudawamah. Wadib muadzabah engkau. Berkekalanlah engkau ala hadza, di atas ini pekerjaan. Baqiyata umrika, di sisa umurmu selama kita masih hidup terus. Waqsir li amalin, pendekkan bagi angan-angan yang tidak sampai kita punya umur masih panjang aja. Wajahid, dan berjuanglah kamu melawan nafsu. Tambula, niscaya menjadi mulialah engkau. Nabula yang mulia, karuma yakum. Aidawim ala hifdzil awqati bi taqsimiha ala al-ibadati baqiyata umrika. Artinya kekalkanlah olehmu atas memelihara waktu-waktu dengan membaginya atas ibadat-ibadat pada sisa umurmu. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamatu 'ala al-ishtighali bi wadha'ifil ibadati fasbir sabral maridi 'ala miraratid dawa'i intidharan lisyifa. Maka jikalau masyaqqat atasmu mengekalkan atas bekerja dengan tugas-tugas ibadat ini rasanya susah amat, sabar, maka sabar. Memang mula-mula begitu. Sabral maridi ala miraratid dawa, sebagai sabarnya orang sakit atas pahitnya obat. Kayak kita makan nyali, makan sambiloto, makan yang pahit-pahit. Kayak begitu sabarnya. Intidharan lisyifa, karena menunggu kesembuhan. Wa tafakkar fi qisari umrika, dan pikirlah olehmu tentang pendeknya umurmu. Umurmu pendek. Kita enggak tahu. Sewaktu-waktu malaikat bisa datang, Azrail, untuk mencabut. Wa in ishtami atasanatin, masalah sekalipun kau hidup 100 tahun pendek juga. Di annaha qalilatun bin nisbati ila iqamatika fil akhirah. Karena umur kita itu sedikit bin nisbah kepada berdirimu di akhirat. Di annaha la nihayatalah, karena di akhirat tidak ada batas bagi umur, ya. Selama-lamanya kita di akhirat nanti. Jadi kalau orang mau rebut kesenangan dunia ini dengan waktu yang begini pendek untuk kecelakaan yang selama-lamanya, itu terlalu bodoh. Kita sebetulnya manusia. Sebab inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Hitung di dunia 1000 tahun, kalau di akhirat baru sehari. Jadi kita nggak ada yang hidup 1000 tahun di dunia. Karena ada 100 tahun, baru 1/10 akhirat. Kalau kita hidup 100 tahun, baru 1/10 akhirat. Masa kita mau pilih kesenangan ini untuk kecelakaan yang selama-lamanya? Kan rugi, ya. Kata Imam Ghazali, sama juga orang belepotin cuci mukanya sama bawa dampal sendal, apa bawa sendal. Ala tutawil amaka fi annaka ta'ishu syahran masalan. Jangan kau panjangkan angan-anganmu pada bahwa kau akan hidup sebulan lagi masalah. Jangan sebulan juga. Fayaqulu 'alaika 'amaluk, menjadi berat atasmu amalmu. Bal qaddir qurbal mauti minka. Bahkan takdirkanlah olehmu, andaikanlah olehmu dekatnya mati daripada dirimu itu. Gitu. Takdirkan, andaikan sudah dekat. Lianna kalau qaddarta annaka ta'ishu sanatan masalan lam tutawi ka nafsuka 'ala sabri fi ta'ah. Karena bahwasanya jika engkau takdirkan, kau andaikan bahwa engkau bakal hidup lagi setahun umpamanya, tidak akan patuh kepadamu nafsumu di atas sabar dalam taat. Enggak mau. Selama ini, ya. Jadi kita mesti anggap bahwa udah tinggal seketek lagi. Nafas yang kita hembuskan keluar belum tentu bisa kita tarik lagi.
Wa kana al-Fudailu rahimahullah ta'ala yaqulu khamsun min alamati syaqai. Kata Fudail rahimahullah, Fudail bin Iyad mengatakan ada 5 daripada tanda-tanda celaka. Tanda-tanda lacur ada 5. Al-qaswatu fil qalbi, keras pada hati. Sedih enggak bisa, hatinya enggak pernah menyesali. Wa jumudul ain, beku matanya enggak bisa nangis. Wa qillatul haya'i, sedikit malu, dia enggak peduli sama orang. Wa raghbatu fid dunya, gemar pada dunia. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Kaza zakarahu Sya'rani, begitulah menyebutkan dia oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wajahid nafsakal ammarata bisu'i, dan lawanlah olehmu dirimu nafsumu yang amarah, yang memerintahkan dengan keburukan. Bi an tukallifaha sabra ala ta'atillah yawman fa yawman, dengan bahwa kau beratkan dia akan sabar di atas taat kepada Allah hari demi hari. Qauluhu tambula bi dhammil ba bil bina lil fa'il min babi karumah. Perkataannya tambula dengan dhammah ba dengan bina lil fa'il dari bab karumah, yakrumu ay takun nabilan ay kariman. Jadi jadilah engkau nabil, karim, mulia. Wa kabiran, dan besar indallahi. Wa farahan indal mauti, dan gembira di waktu mati. Farahan la ya akhiralah, sebagai gembiraan yang tidak ada buntutnya, tidak ada akhir lagi. Tadhkiratun, inilah sebuah tadhkirah, peringatan. Ay hadhihi mawdi'atun tanfa'u lil mu'minin, inilah satu nasihat yang berguna untuk orang-orang mukmin. Tashkur lin nazimi rahimahullah ta'ala, bersyukurlah engkau kepada yang menazamkannya ini rahimahullah ta'ala. Kama qala al-Hariri, bagaimana berkata Abdul Qasim al-Hariri, simatan tuhmadu atharuha washkur liman a'ta walau simsimah. Tandailah olehmu akan suatu tanda yang akan terpuji segala bekas-bekas tanda itu. Washkur liman a'ta, berterima kasihlah kepada orang yang memberi walau simsimah. Tadi simsimatan, ini simsimah lagi nih. Sekalipun satu biji bijak. Jul juga orang bilang, jul sim. Kalau Hadramaut bilang jul. Man la lahu syughlun bi dunya tarika dunya lahu ma balu dzaka yabtulah. Wa bi khidmatir rabbil ali tan'ama bi salatihi wa tilawatin mutasyaghilah. Wa idza sa'amatu fi salati ta'arradat fatlul qur'ana bi rahbatin muta'ammila. Wa idza sa'imta tilawatan fadzil ila dzikrin bi qalbin wal lisani mukmila. Thumma dzkuran bil qalbi wa huwa muraqabah la tashtaghil bi hadithi nafsin muhmala. Fa hadithu nafsin kal kalami bi alsuni yaqsu bihi qalbun fala taku ghafila. Man la lahu syughlun bi dunya, barang orang yang tidak ada baginya pekerjaan di dunia ini. Di dunianya enggak ada kerjaan apa-apa ya. Tarikan dunia lahu, padahal meninggalkan dunia bagi mereka, bagi ahli dunia dari serahin, ahli dunia kerjain dah sudah. Kamu, dia enggak punya kerjaan. Ma balu dzalika yabtula. Apakah halnya yang demikian itu dia mesti nganggur? Tidak patut nganggur, ya betul. Ini minal bapalah, di sini bukan minal butlan, minal bapalah. Nganggur. Jadi apa alasannya untuk nganggur? Ma balu dzalika yabtula. Andai kata dia enggak punya kerjaan dunia, dia biarkan dunia ambil, kamu ahli dunia makan tuh dunia kamu. Saya tidak mau. Nah, kita mau ngapain masa mau nganggur? Ya. Fa bi khidmatir rabbil ali tan'ama. Maka dengan berkhidmat kepada Tuhan yang Maha Agung, bersenang-senanglah kamu. Kita bersenang-senang juga. Dengan apa? Dengan khidmat kepada Tuhan. Disalatihi, dengan sembahyang, tilawatin, baca Quran, mutasyaghilah. Padahal kita bimbang dengan sembahyang dan baca Quran. Wa idza sa'amatu fi sholati ta'arradat, dan apabila jemu pada sembahyang itu datang. Capek gitu, capek sembahyang, fatul Quran, baca Quran, pindah lagi, ganti lagi gitu. Fatul Quran birahbatin, dengan rasa takut, muta'ammilan, dan bercita-citakan ridhonya Allah. Wa idza sa'imta tilawatan, kalau engkau sudah bosan baca, fanzil ila dzikrin biqalbin, turunlah engkau pada zikir dengan hati, wal lisani mukmila, dan lidah yang menyempurnakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hati, dengan lidah. Kalau capek berhenti, dengan hati aja, gitu kan? Tsumadzkuran bil qalbi wa huwa muraqabah, kemudian zikirlah kamu dengan hati, dan dia itu yang disebut muraqabah. La tashtaghil bi hadits nafsin muhmalah, jangan kau sibuk dengan hadits nafsi, dengan kata hati. Lamunan, hadits nafsi lamunan. Muhmalah, padahal dihampakan.
Fa haditsu nafsin kal kalami bi al-suni yaqsu bihi qalbun fala taku ghafilan. Maka cerita hati, kata hati itu ngelamun sama seperti berkata-kata dengan lidah itu. Harganya sama juga. Yaqsu bihi qalbun, menjadi keras dengan dia oleh hati, pengen ini, pengen itu, mau begini, mau begitu. Fala taku ghafilan, maka janganlah engkau menjadi lalai. Kalau itu pakai Quran burhat atau burhat Birahbatin itu. Burhatan. Kurang bak. Sama juga, ini juga berhatan. Maksudnya birahbatin. Nanti ada syarahnya. Ya, birahbatin. Kurang bak jadi. Habis ha ada banyak loh. Enggak ada rumahnya. Burhatan saatan. Bukan berhatan min zaman, tapi birahbatin. Birahbatin. Ai idza kana syakhsu la yashtaghilu bid dunya bi allam takun indahu aw lam yahtaj lil iktisabi fala yanbaghi ay yata'attala 'anil ibadah. Artinya apabila adalah seorang tidak bimbang dengan dunia, dengan bahwa tidak ada padanya, dunianya enggak ada, aw lam yahtaj lil iktisab, atau tidak ada keperluan untuk usaha, fala yanbaghi ay yata'attala 'anil ibadah, maka tidak sepantasnya bahwa dia menganggur daripada ibadah. Enggak mestinya nganggur walaupun enggak ada kerjaan juga. Fa inna dzalika huwal khusranul mubin. Maka sungguhnya ya, menganggur itu adalah kerugian yang nyata di dunia wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Bal yanbaghi ay yastaghila bi salati naflin. Bahkan seyogianya bahwa dia istighal dengan sembahyang sunnah. Fa innaha afdalul ibadatil badaniyah ba'da al-iman. Maka bahwasanya itu merupakan seafdal ibadat badan sesudah iman. Fa idza sa'imta min as-salati faqra'il Qur'ana. Maka apabila engkau sudah bosan dari sembahyang, maka baca Quran. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, rawahu Tirmidzi. Ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seafdal ibadat umatku baca Quran. Diriwayatkan dia oleh At-Tirmidzi. Fadzalika li anna liqari'il Qur'ani bi kulli harfin minhu 10 hasanatin. Dan yang demikian itu karena bahwa bagi pembaca Quran dengan tiap-tiap huruf daripadanya 10 kebajikan. Wali annal qari'a yunaji rabbah, dan karena bahwa yang membaca Quran itu bermunajat kepada Tuhannya. Wali annal Qur'ana aslul ulumi wa ummuha, dan karena bahwa Quran itu pangkal segala ilmu dan ibunya ilmu itu. Fal istighalu bi qira'ati afdalu min al istighali bi jami'il adhkari illa ma warada fihi syai'un maqsud. Maka istighal dengan membacanya lebih afdal daripada istighal dengan semua zikir-zikir, kecuali barang yang waris padanya sesuatu yang tertentu ya. Kama apa dahul aziz, seperti ahli tarekat mempunyai zikir-zikir tertentu. Wa idza sa'imta minal qur'ani fadhkurullaha biqalbika wa lisanika ma'an. Dan apabila kau telah jemu daripada membaca Quran, maka ingatlah Allah dengan hatimu dan lidahmu bersama-sama. Tsumma dzkurillaha bil qalbi, kemudian ingat Allah dengan hati. Wa huwa muraqabatul qalbi ma Allah taala hatta ka'annahu baina yadayhi. Yaitu muraqabah, mengawasi hati bersama Allah taala sehingga seolah-olah Allah taala ada di hadapannya. Wa dzikru aqrabut turuqi ila Allah taala. Dan zikir itu sedekat-dekat jalan kepada Allah taala, jalan pintas zikir ya. Kita mau sampai ke hadratullah dengan cepat dengan zikir. Wa huwa alamun ala wujudil wilayah, dan zikir itu tanda atas adanya kewalian. Kalau orang banyak zikirnya, itu satu pertanda dia min jumlatil auliya. Kama qala ba'dhum az-zikru mansyurul wilayah. Sebagaimana berkata sebagian mereka, zikir itu kibarannya kewalian, benderanya wali, mansyur wilayah. Orang tahu dia wali karena banyak zikir. Faman wuffiqa lidzikri faqad u'tiyal mansyura. Maka barang siapa yang diberi taufik untuk zikir, sesungguhnya dia sudah diberikan kibaran, bendera wali. Wa man suliba dzikra faqad uzila. Siapa yang dicabut zikir, sesungguhnya dia sudah dimakzulkan, diasingkan. Di apa? Kalau raja diberhentikan dia apa? Pecat. Ya. Wa jami'ul khisalil mahmudati raji'atun ila dzikri. Dan semua perkara-perkara yang terpuji itu kembalinya kepada zikir. Wa man sya'uha min az-zikri, dan tempat terbitnya juga dari zikir. Wa fadailuz zikri aktsaru min an tuhsa. Dan fadilah-fadilah zikir lebih banyak daripada bahwa bisa dicatat. Wa yakfika fi dilalatil fadaili qauluhu ta'ala fadhkuruni adzkurkum.
Dan memadai akan dikau di dalam menunjuki kelebihan-kelebihan itu, yaitu firman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum, ingatlah olehmu akan daku, niscaya aku akan ingat kamu. Wa qawluhu ta'ala fil haditsil qudsi fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi pada barang yang meriwayatkan daripadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi, aku di sisi prasangka hambaku terhadap aku. Jadi Tuhan layani kita menurut bagaimana sangka kita sama dia. Kalau kita sangka baik, dilayani baik. Gitu. Ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku selalu bersama dia ketika dia mengingat aku. In dzakarani fi nafsihi, kalau dia menyebut aku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku sebut aku dalam zatku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jadi kalau dia menyebutkan aku di satu jamaah, niscaya aku sebutkan dia pada jamaah yang lebih baik dari jamaah dia, malaikat. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Kalau dia mendekat daripada aku sejengkal, aku mendekat daripadanya sehasta. Banyakan Tuhan jadi. Kita mau maju sejengkal, ya Tuhan maju sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau ia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat daripadanya sedepan. Ba' sedepan begini. Ba'an sedepan. Fa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalatan, aku datang kepadanya berlari-lari, gitu kan. Jadi Allah punya pembalasan selalu lebih banyak dari apa yang kita buat, ya. Qala al-ulama'u wa min khasa'isi dzikri annahu ghairu muaqqatin biwaqtin. Kata ulama, setengah daripada khususiat zikir bahwa zikir itu enggak diwaktukan dengan waktu. Ya sembahyang ada waktunya, ya. Zikir enggak ada waktu. Fama min waqtin illa wal 'abdu matlubun bihi, imma wujuban wa imma nadban. Maka tidak ada daripada suatu waktu melainkan si hamba itu dituntut dengan zikir. Ada kalanya wajib ataupun sunnah, ada kalanya sunnah. Bikhilafi ghairihi min at-ta'at, lain halnya ya daripada yang lain daripada taat-taat. Ibarat lain kan ada waktu, ada batas. Qala Ibnu Abbas, lam yafridillahu ala ibadihi fariidatan illa wa ja'ala laha haddan ma'luman, thumma 'azzara ahlaha fi halil 'udri ghayra dzikr. Fa innahu lam yaj'al lahu haddan ma'luman yantahi ilayhi. Walam yu'adzir ahadan fi tarkihi illa maghluban ala aqlihi. Kata Ibnu Abbas, tidak memperdukan Allah atas hamba-hambanya satu fardu, melainkan telah Allah jadikan baginya itu batas yang tertentu. Kemudian Allah uzurkan ahlinya pada ketika uzur selain zikir. Kalau zikir nggak ada uzurnya, apa yang uzurnya? Bisa terus sama tidak akal. Fa innahu lam yaj'al lahu haddan ma'luman yantahi ilaih. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tidak jadikan untuk zikir batas yang tertentu yang berkesudahan kepadanya. Walam yu'azzir ahadan fi tarkihi, dan tidak menguzurkan Allah seorang pada meninggalkan zikir illa maghluban ala aqli, kecuali orang yang sudah dipengaruhi di atas akalnya. Akalnya sudah tertutup, sudah gila. Wa amarahum bi dzikrihi fil ahwali kulliha, dan memerintahkan Allah akan mereka dengan mengingatnya dalam segala keadaan seluruhnya. Faqala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berfirman Allah Ta'ala, zikirlah kamu akan Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan di atas lambung kamu sambil berbaring. Faqala ya ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya orang-orang yang beriman, zikirlah kamu akan Allah akan zikir yang banyak, ay bil laili wan nahar, pada waktu malam dan siang. Wa fil barri wal bahri, dan di daratan dan di lautan. Wa safari wal hadari, dalam perjalanan dan dalam kota. Wal ghina wal faqri, dalam keadaan kaya dan keadaan miskin. Was sihhati was saqami, dalam keadaan segar bugar dan keadaan sakit. Was sirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi dan nyata-nyata. Wa qala Mujahidun, az-zikrul katsiru alla yansahu abadan. Kata Mujahid, maknanya zikir yang banyak tidak lupa kepada Allah selamanya. Fayambaghi lil 'abdi ay yastakthira minhu fi kulli halatihi wa yastaghriqa fihi jami'a awqatihi wa la yaghful anhu. Maka siogianya bagi si hamba bahwa ia memperbanyak daripadanya zikir pada tiap-tiap keadaannya dan menghabiskan pada zikir akan seluruh waktunya. Wa la yaghful anhu, dan tidak lalai daripadanya.
Walaisa lahu ayatrukahu liwujudi ghaflatihi fi, dan tidak boleh baginya bahwa meninggalkan zikir karena ada kelalaiannya padanya. Fa in tarakahu lahu fa inna tarkahu lahu wa ghaflatahu anhu asyaddu min ghaflatihi fi. Maka sungguhnya meninggalkan seorang bagi zikir dan lalainya daripada zikir lebih sangat daripada lalainya padanya. Fa alaihi ayyadhkurallaha ta'ala bilisani wa in kana ghafilan fi. Maka wajib atasnya bahwa menyebut Allah Ta'ala dengan lidahnya sekalipun dia lalai padanya. Hatinya enggak ingat tapi lidah biasa ingat. Fala'alla zikrahu ma'a wujudil ghaflah yarfa'uhu ila zikri ma'a wujudil yaqadah. Maka mudah-mudahan zikirnya bersama ada lalai tadi mengangkatkan dia kepada zikir serta adanya kesadaran, membawa dan sadar. Kalau semuanya enggak, habis dong. Udah lidah enggak, hati enggak, lidah enggak lagi, habis. Nah, kalau ada lidah insyaallah membawa kepada hati. Wa hadza na'tul uqala, ini naatnya, sifatnya orang-orang yang berakal. Wala'alla zikrahu ma'a wujudil yaqadati yarfa'uhu ila zikri ma'a wujudil hudur. Semoga zikirnya serta ada kesadaran dapat mengangkatnya kepada zikir serta adanya kehadiran. Wa hadhihi sifatul ulama. Ini sifatnya para ulama. Wala'alla zikrahu ma'a wujudil hudur yarfa'uhu ila zikri ma'a wujudil ghaibah. Ma'a siwal amma siwallahi ta'ala. Semoga zikirnya serta ada kehadiran dapat mengangkatkan dia kepada zikir serta adanya kegaiban dari apa yang selain Allah. Fahadihi martabatul arifin al-muhaqqiqin min al-awliya. Dan inilah martabat orang-orang arifin yang para ahli tahqiq daripada para wali-wali. Wa fi hadzal maqami yanqati'u dzikrul lisan. Dan di dalam ini maqam terputus zikir lidah, artinya gitu. Wa yakunul abdu sahwan fi wujudil ayan, adalah si hamba itu sadar di dalam adanya menyaksikan. Waktu dia menyaksikan Allah, dia berada dalam kesadaran. Faqala Abdul Abbas ibn al-Bannai, wa min ahsanil zikri ma haja an khatirin waridin min Allah ta'ala. Dan setengah daripada sebagus-bagus zikir barang yang membangkitkan daripada khatir yang datang daripada Allah Ta'ala. Wa hadza huwa dzikrul khafiyyu indal mutasawwifah ala al-istimrari wa tamakkun. Ini dialah zikir yang tersembunyi di sisi para ahli tasawuf, di atas berkekalan dan mantap di dalam segala sir. Zakara dzalika kullahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawaini, menyebutkan yang demikian itu seluruhnya guru kami Yusuf As-Sambalawaini. Wala tastaghil bi hadithi qalbika, dan janganlah engkau sibuk dengan kata hatimu. Fa inna dzalika mithlul qawli bil lisan fil lagwi wal ma'siyah. Maka bahwasanya kata hati itu ngelamun itu seperti perkataan dengan lidah pada sia-sianya dan maksiatnya. Qauluhu ya betula ayyabqa bila amali, ya betula nganggur kekal tanpa amal. Wal alifu iwadun an nunil khafifah, ya betulan maksudnya. Alifnya ganti daripada nun taukid khafifah. Qauluhu al-ali ay 'ali rutbati fi jami'i sifatil kamal. Ali maknanya yang tinggi martabatnya pada seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Bihaitsu la tasilu rutbatu ahadin ila rutbatihi ta'ala. Dengan sekira-kira tidak bisa sampai martabat seorang kepada martabat Allah Ta'ala. Kama qala Husinwani, dengan mengatakan Asy-Syanawani atau Asy-Shinwani. Qauluhu tana'uman masdarun mansubun bi'amilil mahzub. Ini tana'uman, tana'ama gitu ya. Al-amr tana'ama. Kalau baca tana'uma jadi masdar. Masdarun mansubun bi'amilil mahzub ay fal yatana'am tana'uman. Jadi dengan Rabbi, hendaklah dia bersenang-senang dengan kesenangan dengan berkhidmat kepada Tuhan. Ay fal yatawassa' tawassu'an biha. Hendaklah dia bertawassuk, berluas-luas dengan keluasan dengan sembahyang. Wal yatalazzaz talazzuzan biha. Hendaklah dia berlezat-lezat akan kelezatan dengan dia dengan sembahyang. Qauluhu ta'arradat ay aqbalat, datang ya, tampil. Qauluhu fatlul Qur'ana bi fathir Qur'an gitu. Tsumma bil alifil layyinah. Kemudian dengan alif yang lembut, Quran. Summiyal Qur'ana Qur'anan bi annahu yajma'u amran wa nahyan wa khabaran wa wa'dan wa wa'idan wa ghairu dzalika mimma la yuhsa kasratan kama qalahu ba'dhum. Dinamakan Quran itu Quran bacaan karena dia menghimpun ada perintah, ada larangan, ada berita, ada janji, ada ancaman dan lain demikian itu daripada barang yang tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana mengatakan dia oleh sebagian mereka. Qauluhu bi rahbatin, ya, bi khaufin. Tadi rahbatin. Ai mutalabbisan bi khaufin, menyertai dengan takut. Qauluhu
qauluhu muta'ammilan ay mutadabbiran fi ma'anil Qur'an. Muta'ammilan artinya memikirkan tentang makna-makna Quran. Qauluhu muhmal ay mustarsilan fi hadhihi nafsi, terus menerus di dalam kata hati. Wa huwa halun min fa'ili la tashtaghil al-mustatiri, yaitu hal daripada fa'ilnya la tashtaghil yang tersembunyi. Fa idza ja'aka hadza fadfa'hu bil i'radi anhu, maka bila datang kepada engkau ini hadis nafsi ini, tolak dia dengan berpaling daripadanya. Wastaghil bi nahwi tafakkuri fi masnu'atillah ta'ala, dan bimbanglah engkau dengan seumpama berpikir tentang apa-apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Faqad ja'a fil khabar, sungguhnya datang di dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati 70 sana. Berpikir 1 jam terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Kaza zakarahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawaini. Seperti ini telah menyebutkan dia guru kami Yusuf As-Sambalawaini. Qauluhu fala taku ghafilan atau fala taku fa'ilan, maka janganlah engkau melakukan ayat hadis nafsi bagi kata hati itu. Fa innahu yuqassil qalba, karena bahwasanya itu yuqassil qalba, membuat keras hati itu. Kalamun fi nuskatin fala taku ghafilan, bukan fa'ilan ya, dalam satu naskah fala taku ghafilan ay anil dzikri, jadi jangan kau lalai dari zikir. Bi antatrukahu amdan au sahwan, dengan bahwa kau meninggalkannya secara sengaja atau secara lupa. Muhimmatun. Insyaallah kita khatam ini nanti hari Minggu ya. Selamat panjang umur. Hari Minggu ini ya. Biasanya orang di akhir Ramadan itu udah pada sibuk gitu ya. Kita sibuk sama ngaji nggak apa-apa. Ya kerja orang keluar, dia cakwe. Mudah-mudahan jadi ciri al-asyirah syafi'iyah. Ini yang benar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala muhimmatun ay hadhihi umurun 'azimatun yanbaghi an yuhtamma bi sya'niha. Muhimmatun hadhihi mas'alatun muhimmatun, inilah masalah yang penting. Ay hadhihi umurun 'azimatun, ini beberapa perkara yang besar, yang bagi an yuhtamma bi sya'niha, siugianya bahwa dipentingkan dengan keadaannya. Qad ajma'al 'urafu kulluhum atau julluhum, kulluhum atau julluhum, kelihatan yang aslinya itu julluhum. Qad ajma'al 'urafu julluhum 'alan na afdalal a'mali lillahil 'ala, hifdzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'il khala bisyaddi thummal maddi tahtu thumma fawq tin sifah lahu ma'barzakhin fastakmila au zikri tahlilin wa bidzikril khafi min ghairi tahriki syifa tadawula. Pada ajma'al urrafu julluhu, sungguhnya telah ijma' para ahli ma'rifat, para aulia, seluruhnya mereka itu ala anna afdalal amali lillahil ala, atas bahwa seafdal-afdal amal bagi Allah lil ala, ala harfil mudhafnya, Allah yang mempunyai sifat keagungan, yaitu afdal amal hifdzun li anfasin, memelihara bagi nafas-nafas. Jadi jaga nafas, orang mengatur nafas dan menjaga nafas. Ini sama ini antara orang-orang ahli tarekat dan orang-orang ahli persilatan. Orang-orang ahli persilatan juga mereka atur nafas, jaga dalam.
Jadi bisa lompat tinggi sampai 5 meter, 6 meter. Itu melalui pernafasan juga. Nah juga begitu di kalangan ahli tarekat ini ya. Memelihara bagi nafas-nafas yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'i wal khala'i. Jadi dibuang bermapasnya. Itu memelihara bagi nafas-nafas yang adalah keluarnya itu nafas-nafas dan masuknya itu dengan Allah. Keluar masuknya itu dengan Allah. Fil mala'i di satu jamaah gitu, rame-rame. Awil khala atau sendirian, tempat yang sunyi. Bisa diatur itu secara berjamaah, bisa juga diatur secara sendiri. Kalau secara sendiri kita madhab kiblat, kalau berjamaah bikin halaqah, bikin riungan. Itu aturannya. Kalau zikir rame-rame pakai riungan. Jangan semuanya madhab kiblat, jangan. Kalau sendiri memang madhab kiblat. Disyaddi dengan mentasydidkan lafaz Allah atau di sini dengan keras begitu. Ya. Jadi mencabutnya dari pusar itu dengan keras. Lalu dipalingkan mukanya ke sebelah kanan. Lalu kembali lagi ke arah dada, baru dipukulkan illallah itu dalam hatinya. Jadi kalau kaifiyat tarekah itu macam-macam sih nanti. Jadi ada yang diambil dari sini, terus dari pusar yang mulai la ilaha illallah dipukulkan. Dimasukkan illallah itu pukulnya keras. Itu ada aturan sendiri nanti kalau yang lebih dijabarkan lagi kalau kita sudah masuk di tarekat nanti ada. Caranya ini kita selalu aja supaya kita tahu kaifiyatnya. Bisyaddi summal maddi dengan mentasydidkan kemudian mematkan tahtu summa mulai dari bawah kemudian ke atas dari pusat tariknya dicabut lahir dari pusat dibawa sini dikembalikan ke dada dipukulkan illallah itu ke hati jadi illallah la illallah. Dia ucapan la ilaha illallah. Iya, dia ucapan la ilaha illallah. Ada sifatan lahu ya. Jadi akan satu sifatkanlah akan satu sifat bagi Allah, sifat kebesaran Allah, ma'barzakhin. Ini kata-kata ma'barzakhin memang ada dua tafsiran. Maknanya ma'barzakhin serta perantaraan. Jadi perantaraan di sini ada yang memaksudkan waktu kita menyebutkan zikir itu kita hadirkan syekh, menghadirkan guru diriin. Maksudnya di sini ada sebagian orang yang menentang karena dianggapnya ini sudah musyrik. Waktu dia menyebut Allah dihadirkan gurunya buat apa? Padahal maksudnya menghadirkan guru supaya guru ini membimbing bersama-sama ke hadap Allah. Bukannya dia yang kita tujukan tapi dia sebagai wasilah. Jadi dia yang membawa kita kepada hadap Allah. Tapi ada lagi yang mengatakan ma'barzakhin di sini dengan perantaraan, artinya zikirnya itu jangan lebih, jangan lain daripada zikir yang sudah ditalkinkan oleh gurunya. Jangan pakai yang lain-lain lagi. Itu aja hadir. Itu mana ma'barzakhin. Jadi guru itu sebagai wasilah. Jadi ada yang menghadirkan gurunya waktu disebut la ilaha illallah itu dihadirin gurunya. Di antara dua materi. Nah, ada yang mengartikan ma'barzakhin itu bukan menghadirkan guru, tapi supaya yang dilaksanakan itu jangan zikir yang lain daripada apa yang ditalkinkan oleh gurunya gitu. Terbatas pada zikir spirit yang dari gurunya saja. Tastakmila, maka tuntutlah olehmu akan kesempurnaan. Au zikri tahlilin wa bidzikril khafi, atau dengan zikir tahlil ini la ilaha illallah atau apa saja nanti. Seperti dari tarekat Idrisiyah itu dimulai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah. Ya hu, la ilaha illallah. Macam-macam itu dikafiat, bagaimana gurunya kan? Ya. Wabil zikril khafi, ada juga dengan zikir khafi. Ini yang dipilih oleh tarekat Qadiriyah. Zikir khafi min ghairi tahriki syifah, daripada ketidakan menggerakkan bibir. Enggak usah digerakkan bibir. Tadawula, itu sudah beredar. Jadi di sini ditentukan ya Allah, 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 Allah. Jadi harus betul sebutannya. Ada yang enggak betul, enggak sampai ribuan juga kan. Allah, 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 enggak betul. Allah, 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 itu panjang sekali. Ada yang karena dia itu kayak Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Allah. Nanti lidahnya udah berhenti, itu melatihnya memang mulai-mulai lidah sama ini. Lidahnya udah berhenti, di dalam terus aja. Terus aja, ya lagi diam, lagi ngobrol, lagi apa, kemana, gitu. Terus di dalamnya udah Allah. Seperti detak jantung itu. Iya, detak. هذه الأبيات نقلها الناظم عن الشيخ العيدروسي عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. Bait-bait ini telah menukilkan akan dia oleh nazim dari Tuan Syekh Al-Aidarus Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ay qad ajma'a aktsarul 'arifina ala anna afdhalat ta'ati hifdzul anfasi. Artinya sesungguhnya telah ijma oleh yang terbanyak daripada orang-orang arifin atas bahwa yang paling afdal taat memelihara nafas-nafas. Wa huwa ayyakuna khurujul anfasi wa dukhuluha bi qaulillah. Yaitu bahwa adalah keluarnya nafas dan masuknya dengan kata Allah, berbarengan dengan lafaz Allah, dengan makna Allah, ya. Keluar masuknya. Ma'al jama'ati wa fil insiradi, bersama jamaah dan pada waktu sendiri-sendiri bisa dilakukan. Fa innahu miftahul ghaibi wa jarul khairi wa unsul mustawhishi wa jami'u syatati sahibi. Maka bahwasanya dia itu bernafas disertai dengan Allah, keluar masuk, itu miftahul ghaib. Dia anak kunci kegaiban. Wa jarul khairi, dan tetangganya kebaikan, berdekatan dengan kebaikan. Wa unsul mutawahhish, dan jinaknya orang yang resah. Wa jami'u syatati sahibi, dan yang menghimpun segala keberantakan sahibnya. Jadi hal-hal yang berantakan, yang macam-macam itu dihimpun nanti oleh. Wa idza ghalaba 'ala adh-dhakiri hubbu ismil madhkuri hatta inna ba'd adh-dhakirina waqa'a 'alayhi hajarun faqatara ad-dam'a 'ala al-ardi wa kataba Allah Allah. Kadza dzakarahu Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan apabila sudah berpengaruh di atas orang yang zikir itu oleh cinta nama yang disebutkan, disebut Allah, dia cinta kepada mazkur. Hatta inna ba'd adz-dzakirin, sehingga bahwasanya sebagian orang-orang yang zikir waqa'a alaihi hajarun, jatuh di atas batu, kediban batu kepalanya, berdarah. Faqatara dama, maka meneteskan darah alal ardi, di bumi. Wa kataba Allah Allah, darahnya nulis Allah. Di kediban batu, darahnya hancur, nulis Allah. Karena udah mendarah tadi apa? Ya, diam tazija bilahmihi wa damihi. Kata Al-Basufi, fa yanbaghi lil aqil ay yusira min dzikrihi hatta yamtazija bilahmihi wa damihi. Wajib pada orang yang berakal bahwa dia membanyakkan zikir sehingga bersatu dengan darahnya dan dagingnya. Artinya darah dan daging itu, darah maknanya itu hati, daging lidah. Yang tazija bilahmihi wa damihi, lazim di lidah, lazim di hati. Nah, kalau begitu nanti peredaran darahnya itu udah ada, mempunyai, dia punya sel-sel darah itu sudah Allah campur. Jadi ya, nanti kata dia ada darahnya netes, itu nulis aja Allah. Ada yang dibunuh itu, darahnya nulis Allah. Allah, Allah, Allah. Ini diceritakan hatta inna ba'd adz-dzakirina, sehingga bahwa sebagian orang-orang yang ahli zikir waqa'a alaihi hajarun, jatuh di atas batu, faqatara dama 'alal ardi, maka meneteskan darah di atas bumi, wa kataba Allah Allah. Darahnya nulis Allah. Kadza dzakarahu Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Seperti inilah menyebutkan dia oleh Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa yajibu 'alal muridi ay yadhkura bi quwwatin tammatin bihaitsu la yabqa fihi muttasa'un. Dan wajib atas si murid tariqah, bahwa dia berzikir dengan kekuatan yang sempurna, jangan sekira-kira tidak tinggal padanya muttasa', keluasan, sesuatu yang luas. Penuhin isi, jangan ada masuk yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, penuh, sehingga hal-hal lain juga nggak masuk lagi. Kalau kita kendor, masih banyak yang lain masuk, bisa ada, jadi dipengaruhi. Ini keras, itu lebih bermanfaat kalau bagi mubtadi. Kalau yang baru tuh begitu. Saya dibilang katanya itu kita punya hati kan penuh dengan ras, dengan kotoran-kotoran. Jadi itu ahwal duniawiyah, pengaruh-pengaruh dunia. Kalau dia nempel di hati kita itu, hati kita kan nur. Itu nurnya nggak memancar karena di hati, permukaan hatinya kotor dengan itu darat, dengan kotoran-kotoran.
dihilangin, diketik ini dia punya permukaan hati dengan zikir itu. Jadi katanya kalau masih tebal itu mesti dengan palu godam. Nah kalau udah tinggal ngoles itu boleh dengan zikir khafi ini. Kalau yang mula-mula tuh bagus kan rame zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya itu merontok. Nah nanti kalau udah tinggal ngoles boleh sendirian. Allah Allah, tinggal ngoles aja. Kan gurinda juga macam-macam. Ada gurinda kasar, ada gurinda halus.